Jumpa seru di sini. Nah, kali ini kita akan bahas salah satu topik dan dilema dari para pembaca One Piece, di mana tema utama serial ini adalah tentang bajak laut yang seharusnya konfliknya seputar pemburunya yaitu angkatan laut. Tetapi kok kenapa sekarang terasa konfliknya sangat besar sekali, alias masuk ke unsur politik, genosida, rasis, dan superiorisme. Nah, di video ini kita akan bahas tentang hal tersebut, jadi pastikan kalian subscribe dan nyalakan bel notifikasinya ya. Tonton juga video sampai habis agar tidak ada informasi yang miss dan juga setengah-setengah, karena One Piece itu tidak masuk akal, tapi akal bisa masuk. Nah, mari tanpa basa-basi lagi, kita langsung saja. Wadaw! Oke, sebenarnya sejak kapan sih serial One Piece ini skala dan lingkupnya menjadi lebih besar dari yang awalnya kita bayangkan pertama kali? Ya benar, kalau kita recap sejak awal One Piece ini adalah salah satu serial yang sangat-sangat humanis sekali, di mana konflik-konfliknya akan sangat relate dalam kehidupan keseharian kita, dimulai dari perdebatan-perdebatan terkait perbedaan prinsip lah, yang alasannya pun jelas karena latar belakang atau masa lalu dari tiap karakternya yang sangat unik. Dimana contoh yang cukup dalam adalah bagaimana Nami yang sangat mencintai uang, karena sejak kecil dia sudah memiliki beban tersendiri untuk dapat membeli pulau dan desanya agar Arlong dapat pergi meninggalkan desa tersebut. Ya, walau terlihat sangat egois, di mana uang itu kesannya buat Nami, tetapi padahal uang tersebut dipakai untuk rakyat-rakyat di desa Nami tersebut agar dapat bebas. Yang sampai akhirnya 10 tahun lebih penantian untuk mengumpulkan 100 juta berry tercapai, namun ternyata pihak yang tadinya akan dibayar alias Arlong, dia malah menyuap oknum seragam yang seharusnya berada di pihak rakyat, tetapi malah ternyata ikutan andil hanya karena ingin menyicipi uang tersebut. Yang bisa kebayang gak tuh seberat apa dan sedepresi apa Nami pada saat itu? 10 tahun coy, dia dihianati begitu saja oleh Arlong, apalagi oleh angkatan laut yang seharusnya mengayomi para rakyat. Bukankah hal-hal seperti ini juga sangat humanis dan sangat relate di dunia nyata kita? Yang sejujurnya dari sini pula sudah sangat kelihatan sih, wah, One Piece ini emang bukan komik untuk bocil, dimana bocil paling hanya ngerti di bagian tarung-tarungnya saja, dimana buat saya sendiri pun yang ngikutin dari zaman bocil, tentu saja pada saat itu saya sangat suka dengan bertarung dari One Piece ini. Ya, sampai kesini semakin dewasa, dan bahkan ternyata banyak juga dari bocil sampai kita punya bocil lagi. Itu pun akhirnya mengikuti One Piece dari sisi plot dan ceritanya yang aduh ternyata relate dengan dunia kita. Dimana beberapa arc lain seperti Alabasta itu membahas politik dan pemberontakan karena seorang raja yang diadu domba oleh sebuah organisasi. Lalu juga untuk Skypiea, di mana ini adalah konflik tentang sengketa tanah, di mana Upper Yard yang direbut oleh rakyat Skypiea dan juga rakyat Shandora. Di mana untuk Water Seven dan Enies Lobby adalah ketika rakyat Gelata di blackmail oleh seseorang atau organisasi yang sangat besar, yang mau tidak mau kita harus menuruti perintah tersebut. Yang bukankah hal ini sangat-sangat biasa dan sering terjadi juga nih di dunia kehidupan sehari-hari, karena banyak juga kejadian di mana oknum-oknum polisi, tentara, atau apapun di berbagai negara ketika ingin cepat menyelesaikan kasus, ya udahlah cari aja satu kambing hitam untuk dijadikan tersangka. Dan rakyat jelata yang dijadikan kambing hitam tersebut tentu saja dia tidak memiliki power untuk bisa melawan satu instansi. Makanya hal itulah yang kita lihat dari bagaimana Robin ketika melawan pemerintahan dunia di arc dari Water Seven. Lalu juga terkait arc dari Saboni Archipelago dan Fishman Island, itu pun masih nyambung terkait sebuah rasisme di mana seseorang takut dengan ras lain karena ketidaktahuan mereka. Serta juga adanya satu ras tertinggi yang seakan-akan dapat berkuasa dan melakukan apapun dengan menganggap manusia lain tidak setara dan hanyalah serangga biasa. Yang bukankah hal ini juga kita lihat dengan jelas sedang terjadi kepada saudara-saudara kita di Timur Tengah sana, sebuah ras yang merasa dirinya paling superior dan dapat melakukan apapun ke bagian yang lain. Ya, lagi-lagi masih sangat banyak sekali sih yang bisa kita sebut kalau kita menyebutnya secara satu persatu, di mana tadi juga adalah beberapa alasan kenapa One Piece memang bukan serial untuk anak-anak.
Nah, di mana saya sendiri merasa jika serial One Piece ini memiliki beberapa tingkatan atau dalam kata lain level lah dalam plot ceritanya, mulai dari awalnya cerita bajak laut biasa yang ingin bertualang dengan ya paling lawan bebuyutannya seperti angkatan laut, ya ibarat kriminal selalu ada polisinya lah yang akan mengejar mereka. Yang sampai ternyata ada yang lebih tinggi lagi dari angkatan laut, yaitu faksi yang mengontrol di belakangnya, yang hal ini pun sangat wajar karena mereka disebut sebagai pemerintah dunia. Nah, di mana titik balik One Piece ini mulai naik level, dan menurut saya itu adalah ketika kita mendapatkan flashback dari Nico Robin. Ya benar, pada saat itu kita akhirnya tahu terdapat sebuah kerajaan maha besar atau The Great Kingdom beberapa abad yang lalu, yang bahkan abad tersebut dihilangkan dari dunia ini hingga disebut sebagai The Void Century atau abad yang hilang. Di mana abad ini terjadi di antara 900 sampai 800 tahun yang lalu. Ya walau mungkin flashbacknya terdengar singkat dan penjelasannya pun hanya dari Profesor Clover saja, tetapi itu cukup membuat mata kita pembaca pun terbuka kalau oh ada apa nih dengan pemerintah dunia di dunia One Piece. Yang sejujurnya pada saat chapter itu rilis saya pun masih bocil sekali lah, dimana udah baca masih nunggu komik tuh dulu di Palasari Bandung ya, mungkin kalau nggak salah sekitar kelas 4 atau kelas 5 SD. Lagi-lagi ketika membaca masih tidak berkesan apa-apa, sampai makin sini makin suka baca ulang serial One Piece dari awal, yang akhirnya pun mulai sadar oh ternyata One Piece ini ceritanya di mana-mana serba abu-abu ya, dimana bajak laut yang seharusnya jahat tetapi banyak juga pihak yang baik, angkatan laut yang seharusnya baik tetapi banyak juga yang kejam. Ya mungkin contohnya untuk case tadi adalah ketika Akainu yang malah membunuh rakyat sipil yang kita lihat di flashback dari Robin, dan banyak juga pemerintah dunia yang seharusnya melindungi rakyatnya malah mereka yang berlaku semena-mena. Ya walau begitu, bahkan karakter utama kita selaku bajak laut juga selalu berkali-kali bilang, terutama kepada anak-anak ya, kalau kau sudah besar jangan menjadi bajak laut karena lagi-lagi yang baik adalah angkatan laut. Padahal bukankah Luffy sendiri adalah seorang bajak laut? Jadi lagi-lagi bukankah semuanya serba abu-abu? Yang sejujurnya itu justru bagusnya, dimana kita harus benar-benar nih memilih sesuatu dari hati, bukan karena sebuah gelarnya doang, jabatannya doang, atau apapun. Nah, kita balik lagi ke tingkatan tadi, dimana pasca kita tahu oh ada yang aneh dengan pemerintahan dunia, nggak lama dari situ juga kita kan langsung mendapatkan di arc Sebune Archipelago yang ternyata oh inilah bangsawan dunia yang menciptakan pemerintah dunia, tetapi bisa-bisanya dia nganggap manusia malah seperti sampah. Ya mulailah dari situ kita para teoris pada saat itu beranggapan dan berasumsi kayaknya ada kejahatan terstruktur nih dan masif yang dilakukan oleh pemerintahan dunia pada abad yang kosong untuk menumbangkan The Great Kingdom. Ya inget banget nih dulu para teoris-teoris terkenal seperti Om Tony Hoho, Om Rokushiki Master yang aduh kangen deh, ntar deh kapan-kapan kita bahas mega teori mereka yang sejujurnya ajib banget. Serta juga sebenarnya terkait The Great Kingdom ini pun cukup pernah di-spill dikit di arc Skypiea oleh Robin, tetapi memang pada saat itu tidak ada perbandingan lainnya, jadi kita masih mengawang nih apa sebenarnya yang dibahas oleh Robin pada saat itu. Sampai akhirnya chapter pun terus bergulir dengan konflik-konflik berat lainnya, perang Marineford, Timeskip, Dressrosa, dan Reverie, yang akhirnya ternyata sosok petinggi dunia alias kelima tetua bintang atau Gorosei bisa bersujud kepada orang lain, yang sejujurnya ini pada saat itu sangat-sangat mind-blowing sekali, yang ternyata otoritas tertinggi di dunia aja ada yang lebih tinggi lagi, yang bukankah ini sangat wadaw sekali. Siapakah sosok tersebut? Apa dia yang selama ini mengontrol dunia selama 800 tahun lamanya? Dan akhirnya teori pun kembali sangat liar, dan One Piece benar-benar naik ke tingkatan lain lagi dengan munculnya sosok tersebut yang sekarang kita kenal sebagai Imo. Ya sampai akhirnya baru-baru ini kita mendapatkan kemampuan dari para Gorosei yang sangat aneh dan tidak ada unsur buah iblis nih di dalamnya. Lagi-lagi bukan tidak ada sih, dari perkenalannya tidak sekalipun dijelaskan buah iblis apa, walau mungkin untuk modenya seperti mode Zoan lah. Tetapi jika kita ubah pola pikirnya, bukan dia memiliki banyak bentuk makanya disebut sebagai Zoan, tetapi bagaimana jika Zoan lah yang mengikuti pola dari iblis-iblis ini. Nah, jika ternyata ini adalah benar, Gorosei plus Imo bukanlah makan buah iblis, melainkan iblis ini sendiri. Seperti banyak teori yang beredar juga, yang sejujurnya menurut saya One Piece kembali naik ke tingkatan yang berbeda lagi. Ya walau memang terdengar klise bagi kebanyakan orang, karena aduh masa iblis-iblisan lagi sih, udah kayak banyak serial lain lah yang membahas terkait konsep iblis. Tapi sebenarnya untuk serial One Piece sendiri terkait iblis-iblisan sih sudah ada sejak chapter 1, karena bukankah basis dasar atau fundamental dari buah iblis aja sudah pasti itu adalah iblis. Dimana mungkin untuk hal ini nggak akan kita bahas lebih panjang ya, karena pasti akan sangat mengawang ke mana-mana.
Nah lanjut kita masuk ke pertanyaan kita nih. Jadi One Piece ini serial apa? Karena bukankah awalnya membahas bajak laut, tapi kok tahu-tahu menjadi sangat dalam dan bersinggungan dengan pemerintah dunia. Oke, setuju ya kalau kita lihat tipe Oda ini, dia ini mangaka yang based on ending ya. Jadi sejak awal dia sudah tahu kalau ending One Piece akan seperti apa, tetapi hanya proses menuju ke sananya lah yang akhirnya akan dia modifikasi secara terus-menerus. Dulu banyak banget nih yang ramai mention saya di Twitter dan dimanapun tentang teori terkait Goldie Roger yang bilang dia bisa melihat masa depan. Ini adalah sebuah teori yang paling gila, yang pasti benar segalanya karena sangat-sangat lengkap sekali. Percayalah, Oda tidak pernah detail itu dalam memplotkan sebuah ceritanya. Bahkan hal penting nih seperti Supernova itu baru dia bikin saat masuk Arc Sabone Archipelago, lalu juga S sebagai anak Roger pun baru-baru dia kepikiran di dekat dari Marineford, serta Vivi yang akhirnya diubah menjadi seorang putri pun dekat-dekat dari Arc Alabasta, dan bahkan S yang jadi dimatikan pun itu adalah last minute. Karena tadinya Oda tidak ingin mematikan karakter S. Yang bisa kalian lihat semua hal tadi, itu semua adalah perubahan-perubahan super penting yang sangat berpengaruh ke plot cerita. Kebayang nggak kalau Vivi ternyata bukan ratu, maka arc dari Alabasta tidak akan seperti sekarang. Lalu juga kalau ternyata Supernova tidak ada, berarti akan sangat banyak sekali plot yang akan dipangkas. Dan kebayang juga jika S bukan anak Roger, bakal banyak plot yang hilang. Apalagi kalau ternyata S nggak jadi mati, dimana Marineford nggak akan membuat One Piece mendapatkan Guinness World of Record untuk pertama kalinya sebagai penjualan terbanyak karena satu arc yang sangat epic tersebut. Ya bukankah hidup emang sebecana itu, dimana hal yang diubah di akhir-akhir yang tidak direncanakan matang malah menghasilkan sesuatu yang lebih baik. Nah makanya terkait One Piece yang awalnya bajak laut menjadi pemerintahan dunia pun menurut saya tidak benar-benar Oda matangkan sejak awal, tetapi dia merasa jika ini adalah dua hal yang harus disatupadukan. Makanya sebenarnya pihak yang lebih dalam untuk membahas tentang pemerintahan dunia adalah pihak dari ayah Luffy, yaitu pasukan revolusioner di Monkey D. Dragon. Dimana mungkin untuk sesi dari saga terakhir ini menurut saya ada 3 macam nih, atau 3 arc besar. Pertama adalah Love Tale, yang kedua adalah Mary Joyce, dan yang ketiga adalah tentang One Piece ini sendiri. Untuk Love Tale sendiri jelas saya ini bagian dari para bajak laut di seluruh dunia angkatan laut yang akan berselisih untuk merebutkan sampai pulau terakhir. So kita juga tahu kan caranya adalah dengan mendapatkan Rod Poneglyph yang perlu diperebutkan, yang bahkan sampai saat ini sudah ongoing dan sudah ada banyak pihak yang dikalahkan. Lalu yang kedua adalah Mary Joyce, ini terkait Tenryubito tadi, Gorosei, kebenaran dunia, Void Century, Imu, Holy Knight, yang menurut saya ini akan menjadi tim dan utamanya di pasukan revolusioner yang akan mengungkap habis hal ini. Ya walau lagi-lagi sekarang memang masih ongoing terkait kebenaran yang akan diungkap oleh Vegapunk, karena jika iya ini benar-benar akan membawa dunia dalam kekacauan dan kehilangan kepercayaan ke pemerintahan dunia dalam tingkatan yang sangat tinggi, yang pasti akan berdampak momen rebellion atau pemberontakan yang sangat masif akan terjadi di seluruh dunia. Tapi tetap perlu diingat, momen Love Tale dan Mary Joyce tadi pasti akan saling bersinggungan satu sama lain. Dan terakhir adalah tentang One Piece. Ya mungkin pertanyaan kita, gimana ceritanya nanti One Piece akan berhubungan dengan Love Tale dan Mary Joyce? Bukannya One Piece ini katanya ada di Love Tale juga. Ya lagi-lagi ini perlu dinos ya, One Piece itu hanyalah sebuah harta karun dalam tanda kutip yang media katakan ada di pulau terakhir Love Tale. Dan Love Tale sendiri adalah sebuah nama pulau yang lagi-lagi Roger sebutkan karena kita masih belum tahu nih nama asli dari pulau tersebut pun apa. Dan juga sebutan Raja Bajak Laut itu hanyalah sebutan dari media, karena katanya Roger berhasil mengelilingi seluruh lautan Grand Line, atau dalam kata lain menaklukkan Grand Line. Jadi semua hal tadi sebenarnya hanyalah sebutan media dalam tanda kutip. Makanya kematian Shirohige di Marineford tersebut menjadi momen turning point yang sangat nyata, karena dia bilang One Piece benar-benar ada. Ya benar, secara tersirat Shirohige di situ berkata, apapun yang kalian media sebut sebagai One Piece itu benar-benar ada kok di dunia ini. Dan perlu diingat juga ya, Oda sendiri sudah mengonfirmasi kalau One Piece adalah harta karun nyata, real, materi, solid, pokoknya berwujud lah, tidak hal-hal klise seperti persahabatan yang ini bakal bocil banget kalau seperti itu. Jadi dari kata-kata Roger yang bilang siapa yang akan menemukan One Piece, dan Shirohige yang meneruskan tekad Roger agar seorang tetap mencari One Piece dan memikul beban ratusan tahun, menurut saya belum ada yang pernah dan mewujudkan One Piece selama 800 tahun lamanya. Lagi-lagi jika kita artikan dari namanya One Piece atau satu buah atau satu keping ini mengingatkan saya
dengan impian Sanji, yaitu untuk menemukan All Blue yang katanya semua lautan akan berkumpul menjadi satu padu. Yang bukankah kedua konsep tadi saling sinkron satu sama lain? Dan juga yang saya pikirkan adalah kata-kata dari Madam Charlie kalau Luffy alias topi jeraminya akan datang menghancurkan Fishman Island. Dan kita semua tahu ramalan Madam Charlie tidak pernah meleset, karena jika tidak terjadi hari ini, bisa saja besok, 1 minggu lagi, bisa saja beberapa tahun lagi. Jika benar Luffy menghancurkan Fishman Island, menurut saya ini akan ada hubungan dengan hancurnya tembok besar yang menopang dunia One Piece, yaitu Red Line. Dan kita juga tahu puncak dari Red Line adalah Mary Joyce. Jadi jika One Piece itu ada hubungan dengan semua hal ini, bisa saja apa yang ditemukan di Love Tale nanti menjadi informasi penting untuk dapat menghilangkan tembok pembatas dunia yang mengacaukan seluruh cuaca, arus laut, ekosistem di dunia untuk menjadi satu padu. Satu lautan, satu cuaca, bahkan dari impian Vegapunk pun situ dia pernah berkata dan menginginkan semua pulau berada dalam satu udara yang sama agar dia dapat terbang kemanapun dengan jetpacknya yang tidak hanya di environment Eket saja tetapi di seluruh dunia. Yang perlu diingat juga ya, nama kastil yang ada di puncak Red Line adalah Pangaea Castle, dan di dunia kita juga dulu terdapat satu daratan super besar yang bukankah disebut sebagai Pangaea. Nah jadi kalau semua sudah menjadi satu padu begitu, apakah lagi-lagi itu yang nantinya akan dinamakan sebagai One Piece? Dan satu plot nih terkait pertarungan bajak laut yang ternyata berdampak lebih besar malah merembet ke pemerintahan dunia, ternyata lagi-lagi sebenarnya masih memiliki satu tujuan yang sama, yaitu tujuan terkait One Piece yang menjadi judul dari chapter ini. Ya tapi balik lagi, jangan kalian telan mentah-mentah juga semua bahasan yang ada di video ini, karena ini hanyalah murni pendapat saya, channel Levilomi, alias masih sebuah teori saja. Kalau menurut kalian One Piece itu apa sih dan bagaimana? Coba tuliskan di kolom komentar lagi-lagi biar kita bisa saling sharing dan diskusi bersama untuk menjadi satu serial yang sejujurnya menyatukan berbagai adat, suku, dan ras juga. Ya bukankah One Piece ini benar-benar membawa kita para pembaca menjadi One Piece, pecinta One Piece dari negeri kita, dari ras berbeda, dari belahan dunia berbeda. Kalau sama-sama suka One Piece sih ya membuktikan sebenarnya kita bisa bersama-sama. Ya bukankah itu pelajaran yang sangat berharga? Dan kalau ditarik lebih dalam lagi, kenapa One Piece bisa menjadi sebesar dan sehebat sekarang juga? Karena tiap plot, bahasan, referensi, poin, value semuanya lah yang udah berikan di serial ini bisa dibahas dan diterima lebih dalam oleh setiap orang yang lebih menariknya. Bahkan perspektif tiap orang pun nantinya akan berbeda-beda. Lagi-lagi tidak ada yang 100% benar dan tidak ada juga yang 100% salah. Semuanya tergantung POV setiap orang. Ya seperti yang One Piece ajarkan, dimana semuanya serba abu-abu. Nah jadi itu untuk video yang sejujurnya menurut saya ini bahasa yang sangat berat sih, karena sudah lama sekali channel Levilomi ini tidak pernah membahas bahasan yang sampai sedalam ini. Tapi gak apa-apa lah, kalau kalian suka dengan video ini, coba tuliskan pendapat kalian di kolom komentar. Lagi-lagi next kita akan bahas apa yang cukup berat. Dan seperti biasa, semoga kalian terhibur dengan video ini. Like dan juga kalian suka, dislike yang kurang suka, jangan lupa untuk subscribe dan juga share ke teman kalian. Gue Develop pamit, and I'll see you guys next time.